Puji syukur pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah di hari Rabu ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah, Mem akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mem mengajak semua anak-anak di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di dalam tidur kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan tidak kurang suatu apapun. Memulai ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari pagi, pertengahan hingga selesainya sebentar, biarlah jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Mem ajak anak-anak di rumah semua berdiri. Kita mengangkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Ya, puji Tuhan. Semoga anak-anak masih segar semua ya untuk mengikuti ibadah ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca firman Tuhan ada di hatiku. Ayo semuanya berdiri semua ya, masih sikap berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Iya, silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Mem Meli. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, Mem harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah. Dan saat ini kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, Mem ajak untuk semua ambil sikap doa. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini boleh kami laksanakan ibadah setiap minggunya, dan saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, buka akal pikiran kami, hati kami, kiranya apa yang kami baca, kami dengarkan, serta renungkan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya juga firman-Mu ini dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, memang mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitabnya. Hari ini kita mau membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8
ayat ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, Mem akan bacakan, tapi anak-anakku di rumah sekalian bisa mengikuti dalam hati ya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau aku tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang masih bisa mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 24 sampai 26, Mem mengambil tema yaitu mendengar dan melakukan. Temanya mendengar dan melakukan. Hari ini kita membaca cerita tentang Filipus. Filipus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang taat dan setia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dalam cerita ini Filipus diminta untuk memberitakan Injil kepada sida-sida di tanah Ethiopia. Ia diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk berangkat dari Yerusalem ke Gaza dan menyampaikan firman Tuhan kepada sida-sida yang ada di Ethiopia. Tidak hanya itu, Filipus juga bersedia untuk membaptis sida-sida yang ada di tanah Ethiopia dalam nama Tuhan Yesus.
dari cerita Filipus ini, Tuhan mau mengajarkan kita untuk bersikap seperti Filipus, yaitu bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Filipus bersedia untuk mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Jadi, untuk kita semua, kiranya kita semua bisa selalu tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, orang tua kita di rumah meminta tolong bersihkan dulu kamar tidurmu. Nah, apakah anak-anakku sekalian di rumah hanya mendengar? Atau bisa melakukan firman Tuhan ini? Atau permintaan orang tua ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orang tua adalah wakil Allah yang sudah diutus untuk bisa mendidik, bisa mengajarkan kita, bisa menyayangi kita selama kita ada di dunia. Jadi, dari firman ini, Tuhan juga mau supaya kita anak-anaknya memiliki sikap seperti Filipus, yaitu selalu setia untuk mendengar serta melakukan firman Tuhan. Seperti nats pembimbing yang ada di Matius pasal 7 ayat yang ke-24 berbunyi bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tema kita mendengar dan melakukan. Dan dalam Matius 7 ayat 24, ternyata Tuhan berfirman bahwa orang yang mendengar dan melakukan adalah orang yang bijaksana. Sehingga, sesuai dengan cerita dari Filipus, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap seperti Filipus. Nah, anak-anakku di rumah, kiranya firman Tuhan hari ini bisa senantiasa menolong kita untuk mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Memeli. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian tiap waktu, tiap jam. Yesus dengar doaku. Sikap doa semua ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Dan kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari pagi, dari pertama hingga selesainya firman tadi Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan memulai belajar kami hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati perlengkapan yang akan kami gunakan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga Miss, Sir, Mem yang akan mengajar kami. Tuhan tolong mereka dapat mengajar, mendidik kami dengan penuh kesabaran, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang berguna. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan berkati mereka, beri kesabaran di dalam mendidik kami di rumah, dan juga Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam setiap usaha orang tua kami. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, berikan ketentraman, kedamaian, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Iya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.